orang-orang yang bersama Muhammad itu bersifat keras terhadap orang-orang kafir, tapi berkasih sayang sesama mereka. Berkasih sayangnya cuma sesama mereka, Bang Tony. Bang Tony. Sedangkan terhadap orang kafir bersifat keras. Enggak begitu loh Bang Idis. Kata siapa lembut kepada orang kafir? Ada itu Juma yang ngomong, makanya Tuhan kalian tahun 2005 udah 2025 udah jadi Juma sekarang. Mana ini? Oke, ada Tony Gilitoni. Ya, Tony Gilitoni. Selamat Halo Bang Idis. pagi menjelang siang. Ya, Tony Gilitoni. Ya, siang menjelang sore. Ya, Muslim, Bang? Iya, saya Muslim Bang Idis. Ya, silakan Bang. Gimana? Mau diskusi? Silakan nyalakan kamera. Tapi udah 3 jam ini, Bang. Saya sudah mulai goyang kanan ke kiri nih. Tapi nggak apa-apa. Silakan. Belum ada berita nih. Berita apa? Ini kan kadang mau open cam. Iya, silakan nyalakan kamera. Oh, saya undangan ya. Saya kirim undangan ya. Nah, itu. Sudah saya kirimi undangan. Nah. Oke. Ya, silakan. Bang Idis, itu kan dari judulnya tuh kan Yesus Tuhanku, Muhammad Tuhanmu. Maksudnya gimana? Orang di Islam kan syahadatu alla ilaha illallah. Saya bersaksi bahwasanya Tuhan itu adalah tiada Tuhan selain Allah. Allah kan Tuhanku, bukan Muhammad Tuhanku. Janganlah Bapak itu Gini, Bang. Wa syahadatu alla wa ashadu anna Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah seorang nabi, bukan seorang Tuhan. Lain kalau di Bang Idis mungkin Yesus Tuhanku ya, mungkin karena mengikutin Rasul Paulus, mungkin ikutin Rasul Paulus kan, bukan pengikut Yesus. Sebenarnya saya pengen ajak Abang ngobrol panjang-panjang nih, tapi Abang kayaknya udah nggak mau lagi baca Quran. Gimana? Singkat aja Bang, kalau saya nanggapi singkat, Abang masih sudi nggak membaca Al-Quran? Soalnya udah banyak Islam yang udah nggak mau lagi baca Quran. Gimana? Kalau Abang mau baca Quran, nanti saya sadarin Abang kalau Tuhannya Abang itu Muhammad gitu loh. Mau nggak? Bang, di dalam Islam itu Bang nggak mau baca Quran kan? mau baca. Ya udah, silakan ambil dulu Qurannya Bang, biar saya tunjukin nanti bahwa Tuhannya Abang itu Muhammad. Nah, gimana? Waduh, thank you like-nya teman-teman, sudah banyak. Ya, silakan dibuka Bang. Halaman apa? Ini soalnya saya harus ngambil arudo dulu ini. Kalau mau. Kan sudah saya bilang, kalau Abang saja disuruh buka Quran ngeles, disuruh buka Quran nggak mau. Ya, mau gimana? Saya mau buktikannya gimana? Saya pakai bandana, pakai baju. Ya silakan, saya tunggu nggak apa-apa, silakan. Tapi tujuannya saya baca Al-Quran gimana? Orang baca Al-Quran tujuannya untuk menyadarkan Bang Tony bahwasanya Tuhannya Bang Tony yang Abang pertuhan itu adalah Muhammad, seorang manusia yang pernah kena sihir. Gimana Bang Tony ini? Sekarang permasalahannya begini Mas Bang Idis. Masalahnya itu kan dari sana itu dia bilang Yesus adalah Tuhanku kan judulnya. Kok larinya kok saya nggak, Bang Idis mau menyadarkan saya supaya saya tidak baca Al-Quran, bagaimana maksudnya? Bang, seperti yang tertulis begini loh Bang, seperti yang tertulis, saya Kristen ya. Nah, makanya Yesus Tuhanku. Nah, Anda Islam kan? Nah, Muhammad lah Tuhanmu. Gimana? Bang Idis mengklaim kayak begitu, sedangkan orang Makanya Muslim buka sendiri. Quran. Makanya dibuka Quran itu dibuka dulu. Biar saya tunjukin. Masalahnya Abang udah nggak mau buka Quran lagi. Buka Quran nggak mau lagi. Gimana? Pantesan aja nggak pernah tahu. Ikutin aja. Makasih. Ya. Bang,
Apa sulitnya dan Nabi apa Muhammad kan- ketakutan apa yang ada pada diri abang sehingga tidak berani membuka Al-Quran? Terima kasih ya teman-teman yang kasih gift support, terima kasih ya, terima kasih. Silakan. Baca juga Al-Quran. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Ya, kita kan baca Makasih Al-Quran. bocah liar, makasih bang. Makasih bocah liar, terima kasih. Ya, guys. Ya, gini Bang Tony. Bang Tony kan punya Al-Quran. Punya. Oke, apakah Bang Tony masih berkenan, masih ingin tidak haram atau tidak menganggap Quran itu buku yang nggak berguna sehingga tidak mau lagi membaca? Yang bilang nggak mau siapa? Buktinya Cuman kan Abang saya suruh harus- buka nggak mau. Gimana? harus sambil air wudhu dulu gitu loh maksud saya. Ajaran Cuman siapa Bang kalau Bang, ajaran siapa kalau mau buka Quran ambil air wudhu? Yuk, kan itu kitab suci bosku, jadi kita harus ngambil air wudhu, kita harus suci juga kan, ngambil air Makasih wudhu kan bocah liar, begitu. makasih Bang. Bang, saya orang Kristen, kalau saya buka Bible, saya nggak perlu wudhu apa nggak perlu Bang? Nggak perlu. Ya enggak, karena abang ini Karena- kan non muslim enggak. Iya, di dalam Quran pun nggak ada Bang kalau mau buka Quran harus wudhu. Ya abang itu ajaran yang abang ikutin tuh bukan Quran Bang, makanya abang nggak sadar kalau Muhammad Tuhannya abang gimana? Bagaimana kita menghargai itu dia Nabi Muhammad itu mengajar kita, mendidik kita supaya kita menjadi orang yang lebih baik di hadapan Tuhan, gitu maksudnya. Bang, tadi kan Al-Quran intinya itu dia- gini dia Bang, yang abang kan intinya menolak bahwa abang kan intinya menolak bahwa Muhammad itu Tuhan kalian, betul? Ya, itu betul. Kenapa? Saya Kenapa Anda menolak itu? Karena Anda tidak buka Al-Quran. Coba Anda buka Al-Quran. Gimana harus nih? baca Al-Quran. Iya dong, saya tunjukin ayatnya nanti. Coba ayat berapa dah biasa buka dah. Nah, gitu. Buka Quran aja malas. Surat Al-Jathiyah ayat yang ke-23, silakan. Ya. Terima kasih ya bocah, Bang Bocah, terima kasih Bang. Dan muslim-muslim yang mengaku bahwa Muhammad itu Tuhannya orang Islam udah banyak. Salah satunya Yusuf PI. Oh. Yusuf PI itu sudah mengakui bahwa Muhammad itu robnya orang Islam. Itu karena Bang Edis kurang dan enggak paham, enggak mungkin lah. Makasih bocah liar, makasih Bang. Gimana? Yusuf PI, enggak mungkin lah Yusuf PI menuhankan Muhammad. Duh. Mau saya puterin videonya Yusuf PI mengaku bahwa Muhammad itu adalah Rob. Ya karena Rob pengertiannya Bang Edis lain. Orang Rob itu penguasa di. Oke, Muhammad Sama Rob nggak? jawabannya Bang Edis. Muhammad Saya itu juga Rob nggak? paham tuh maksudnya. Hah? Begini Bang, Muhammad itu Rob atau tidak? Rob, tapi Rob. bukan ya. Oke, Muhammad itu Rob. Iya, Muhammad makanya itu itu Rob, adalah- betul? Betul. Oke, Allah juga Rob, betul? Allah juga Rob. Ah, berarti Penguasa. berapa robnya orang Islam? Berarti berapa robnya orang Islam? Ah, nggak bisa tambah-tambahan kan? Dengar ya. Satu ditambah satu sama bukan. dengan dua. Yeay, robnya dua. Gimana Bang nih? Iya, banyak malah Rob kalau di orang tuaku juga jadi Rob bayar. Iya, kenapa kalian bilang kepada kami, protes kepada Langit dan kami? bumi adalah satu kan, penguasa Kenapa- langit dan bumi adalah satu, yaitu Bukan, Allah kenapa Subhanahu wa kenapa Ta'ala. kenapa Abang bilang kepada kami, Yesus itu Tuhan? Ya.
Bapa Tuhan, ya Roh Kudus Tuhan. Berarti 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan berapa? Kenapa abang bilang begitu sama kami? Sedangkan Anda saja, Muhammad adalah Roh, Kalian Allah adalah Roh. Tuhan 1 tambah Yesus, 1 sama kan? dengan bingung. Sekarang oke lah kita artikan penguasa sekarang ya kan? Kita artikan penguasa. Memang itu Yesus arti adalah Rob itu memang itu. Arti Rob Yang- itu memang itu, arti Nah, Tuhan sekarang itu memang penguasa itu. langit dan Gimana? bumi siapa? Bang, Penguasa jangan langit debat dan bumi itu, siapa? Bang. Itu Kok kan penguasa Bapak. langit dan bumi siapa? Itu nanti kita debat kusir. Gimana sih Abang nih? Bang, jangan bilang siapa penguasa langit dan bumi. Nanti debat iyalah. kusir kita. Karena Rob itu kan yang dibahas Robnya. Rob kan artinya penguasa, bos. Hanya Iya, Rob itu artinya yang tapi disembah, nanti ada kita yang debat disembah. kusir. Nah, Bagi ini, kenapa kami, disembah itu dan menyembah dalam satu hakikat itu kan artinya semuanya disembah gitu loh. Cuman pengertian mereka satu hakikat. iya kalau di nyembah yang Tritunggal. kalau nyembah gini Bang, kalau nyembah yang Anda maksud Rob, begini-begini ada yang kagak tidak Bang, disembah, kami loh. nggak menyembah gini Bang. Apa sih pengertian menyembah? Kan menyembah kalau dalam agama gini-gini. Menuhankan, kita menyembah Tuhan lah. Beda menyembah sama menuhankan tuh beda. Gimana pengertian kata-kata aja nggak bisa Bang nih gimana? Ya silakan buka Qurannya dulu yuk, biar lanjut kita yuk. Oke, kalau Tapi Bang Tony ini orangnya bagus lah, dia ini masih santun lah orangnya. Seperti itu. Ya silakan Bang Tony. ini kan dari itu aja saya sudah enggak terima itu dari dari judulnya akan itu Yesus buktikan. Tuhanku. Saya Mungkin akan kalau saya akan buat Anda menerima jika Anda masih berpikir sehat. Nah, silakan. Silakan yuk. Silakan. Oke. Makasih. Teman-teman yang support saya terima kasih ya teman-teman ya. Terima kasih teman-teman. Silakan Tony. Surat ke-45 ayatnya yang ke-23. Karena tema dari mereka itu terus teman-teman. Jadi tema kita pun yang ngimbangin mereka ini terus. Bang Bocah Liar, makasih Bang. Makasih Bang. Muhammad dituhankan sama saya kok. Ya, artinya saya tidak menuhankan Muhammad. Coba dibacakan dulu Bang. Coba ayatnya dibacakan dulu. Ntar dulu masih nyari nih, masih nyari. Oke, sabar. Itu tanda-tanda bahwa Abang jarang buka Quran. Ya kan tadi dia Oh, di kan HP. Kalau di HP malah lebih cepat harusnya, Bang. Makanya ini saya lagi nyari. Kan Oke, kita boleh. sambil ngobrol sama. Boleh. Suratnya surat Al-Jatsiyah atau surat ke-45 Lalu saya nyari ayatnya nomornya yang ke-23. Al-Jaziyah. Ya, Al-Jatsiyah Tuh, saya nomor nyari. 23, ayat 23. Kameranya jangan dimatikan, Bang. Abang udah tahu ciri-ciri Nah, nanti ini kan ketahuan. Jangan dimatikan. Enggak, ini mau balik nih. Saya mau balik kamera tadi tuh. Ya. Al-Jaziyah, Al-Hujurat. Al-Jatsiyah nomor 23. Al-Jariyat nih. Bukan Az-Zariyat, Bang. Al-Jatsiyah, Al-Jatsiyah. Nomornya 23. Kalau tidak tahu surat Al-Jatsiyah, surat yang ke-45. Ya, sambil menunggu ya teman-teman ya. Teman-teman yang mau support ya. Kalau mau support langsung ke sini teman-teman karena banyak yang tidak tahu cara memberikan gift ya. Ini ya teman-teman ya, support. Yang keberapa Ini angkanya tidak ada yang terpotong ya teman-teman ya. Ini angka 2 ya. Screenshot dan tangkap layarnya. Ya, silakan Bang, lanjut. Ayat berapa tadi? 23. 23. Makasih Bang Bocah Liar, makasih Bang. Silakan dibaca. Kita manittakhadha ilaha hawahu wa adallahu Allah. Bahasa Indonesianya aja Bang, karena kan kita orang Indonesia Bang. Begitu. Siap. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikannya hawa nafsu sebagai Tuhannya
Nah kan, maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Berarti ada nggak Dan orang yang Allah- menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya, Bang? Ya, tergantung, itu kan individual itu. Bukan. Maka Ada nggak pernahkah orang-orang kamu seperti itu, melihat ada nggak? Ada. Ada. Berarti ada orang yang Tuhannya itu adalah hawa nafsunya. Terdiam kan? Itu bagi orang, ini kan siapa pemahamannya nih? Bagi Ya, saya nggak bilang itu Anda loh, Bang. Saya nggak bilang itu Bang Tony. Dia mengikut. Dia sudah Bang, menguasai. coba kan dengerin saya ya. Ini biar Anda sadar nih. Bilio, makasih Bang Bilio. Bang, dengerin ya. Menurut ayat itu, ada nggak orang yang mempertuhan atau yang Tuhannya itu adalah hawa nafsunya? Ada nggak? Ada. Ada. Nah, sekarang tolong beritahu kepada saya, kenapa kok disebut bahwa Tuhannya dia itu adalah hawa nafsunya? Karena apa? Karena dia tidak berpedoman kepada Allah. Bocah liar, makasih Bang. Bang Tony, betul tidak karena dia bukan hawa nafsu ya. Dan dia mengikuti kehendaknya saja, tidak sesuai dengan aturan agamanya, ya maka Tuhan akan mengunci hatinya karena dia gini nggak kepada hawa nafsunya? Oh, hawa nafsu. Gitu-gitu nggak dia? Nggak kan? Nggak kan? Dia mengikuti hawa nafsunya maksudnya. Mengikuti tuh. terus apa lagi? Mengikuti terus apa lagi? Ya, artinya dia tidak Tahluk, tak tunduk patuh, betul? ya, dia selalu mengikuti karena di dirinya itu tidak percaya adanya Tuhannya lah, kita bilang. Jadi dia mengikuti hawa nafsunya, tunduk patuh, ya kan? Tahluk kepada hawa nafsunya, betul? Betul. Makanya itu disebut bahwa dia mempertuhan hawa nafsu, betul? Ya. Nah, Mengikuti. kalau orang tunduk, patuh, tahluk mengikuti syaiton, berarti dia mempertuhan syaiton, betul? Tunduk patuh, ya enggak lah. Mempertuhankan gimana maksudnya? Kan nggak nyambung lagi kan? Bang, tadi ada orang, dengar Bang, tadi ada orang, dia patuh. Sedangkan kelanjutannya begini, orang yang mengikuti. Udah tahu dia. Bang, dengerin dulu, jangan ngomong dulu Bang. Bang Bocah, makasih banyak ya Bang Bocah ya. Denger, Bang Tony, dengerin ya. Ada orang yang mempertuhan hawa nafsu. Karena apa? Tadi kita sepakat. Karena dia mengikuti, tahluk, patuh, ya kan? Dikuasai, dikendalikan oleh hawa nafsunya, betul? Ya, betul. Nah, berarti kalau ada orang patuh, tahluk, tunduk, mengikuti syaiton, berarti dia sedang mempertuhan siapa? Mempertuhankan siapa ya? Kalau mungkin pemikiran Edis mungkin dia seton, mempertuhankan seton gitu. Kok pemikiran saya gini nih? Saya misalnya gini, saya patuh. Dengar dulu Bang, dengar dulu. Saya patuh. Saya patuh, tahluk, Ya, mengikuti syaiton. Berarti yang saya pertuhan itu Allah apa syaiton? kalau menurut penggiringannya Bang Edis itu saya harus seton. Padahal saya tuh harus menaklukkan seton dan saya Betul. menyembah Allah gitu loh. Betul. Iya. Tapi kalau Anda yang takluk kepada syaiton, Anda ikut dia, Anda dikuasai dia, Anda tidak bisa melawan dia, berarti Anda kan takluk kepada syaiton, berarti Anda mempertuhan dia, betul? Nah, sekarang saya tanya, seorang muslim wajib nggak berbuat seperti itu kepada Muhammad? Wajib itu, sunnah bukan Ya wajib. wajib lah, gimana?
Kok sunnah? Wajib. Maka dia mendapatkan syafaatnya gitu loh. Karena Loh, Nabi Muhammad Anda kan gini, memberikan betul gini, betul tidak, betul gini Bang. Betul tidak Anda wajib mengikuti Muhammad? Betul Ya, tidak Anda wajib harus- mengikuti Muhammad? sunnah. Kok sunnah? Itu wajib kita untuk menuhankan kepada Allah, menuhankan. Mereka udah mulai ngeles ini. Nah, mengikuti Muhammad itu sunnah atau wajib? Sunnah. Mengikuti, Sunnah. Berarti Muhammad Nah. boleh nggak diikuti? Berarti Muhammad boleh tidak diikuti? Boleh, nggak diikuti. Boleh nggak diikuti. Makasih Bang Mucalan. Coba baca surat Al-Ahzab ayat 36. Coba baca di situ. Nah, Apakah gini, Bang. kalian wajib mengikuti Muhammad atau enggak? Ini yang perang. Man layak Bahkan nih, tahu istilah sami wa tona nggak? Ya, saya mendengarkan dan mengerjakan. Saya mendengar dan patuh. Saya mendengar dan taat. Itu arti sami wa tona. Tahu? Kepada siapa Dan Anda mengerjakan sami wa tona? Kepada siapa? kepada imam boleh. Kepada imam. Mana dalilnya harus sami wa tona kepada imam? ketika imam Pakai Quran dong, Bang Tony. Pakai Quran. Ya kan, Jangan ngasal. Gimana maksudnya pakai asal orang? Yuk, Maksudnya masa sambil ngarang? nawaran kan Jangan ngarang, Bang Tony. Hah? Gimana? Kepada siapa Anda sami'na wa ta'na menurut Al-Quran? Kepada Nabi Muhammad. Iya, makanya kamu bilang kamu nggak boleh bantah Muhammad gimana? Kalau Muhammad ngomong sami'na, kami mendengar dan kami patuh. Itu, wow, sembarangan bisa ngelawan Muhammad. Sembarangan melawan Muhammad. Makanya saya bilang secara pengertian bahasa di dalam Al-Quran, Muhammad itu Tuhanmu, Tony. Dia itu penguasamu, dia itu pengendalimu. Muhammad sudah Orang kamu aja masuk kamar mandi aja harus dikendalikan sama Muhammad kok. Percaya nggak kamu? Percaya nggak bahwa umat Muslim masuk kamar mandi dikendaliin sama Muhammad? Percaya nggak? betul. Betul, masuknya harus pakai kaki kiri, keluar pakai kaki kanan. Kalian itu dikontrol sama Muhammad, cuman kalian nggak sadar, Tony. Makanya saya bilang kalian nuhanin Muhammad tapi nggak sadar, gitu loh. Karena dia nanti kita selamat di akhirat. Karena dia kita selamat Nggak masalah itu mau selamat mau nggak selamat, bukan itu bahasan kita. Bahasan kita Muhammad itu kalian pertuhan. Gimana sih? Kok susah banget mahamin itu? Aduh, berat. Pertuhan itu bukan gini-gini. Gini-gini itu bukan mempertuhan itu namanya. Anda ketika mengikuti tahluk ya tunduk seperti kerbau yang ditarik hidungnya terhadap hawa nafsu Anda mempertuhan nafsu itu menurut Al-Qur'an. Nah, Anda itu di hadapan Muhammad seperti kerbau yang diginiin hidungnya, Anda nggak bisa ngelawan. Gimana sih? Apa kata Muhammad? Anda harus turut, ngikut. Kiri, lompat ke jurang. Gimana? Makanya saya bilang Muhammad itu Tuhanmu. Menurut Al-Quran, hawa nafsu itu adalah Tuhannya orang-orang yang tahluk, yang tunduk kepada hawa nafsu itu. Makanya mentuhankan itu adalah membuat dirimu tahluk di hadapan Dia. Sehingga kamu tidak punya pilihan lain selain nuruti Dia. Itu mempertuhan. Kok mempertuhan aja nggak tahu? Kau pikir mempertuhan tuh gini? Ah, ini baru namanya mempertuhan ya. Kalau begitu ya mendingan lanjut benturin kepala. Makanya pengertian itu harus dimengerti dengan benar.
ini pemahaman saya nih ya. Saya kasih pemahaman saya dulu nih. Entah mungkin umat Islam kita tunduk kepada Nabi Muhammad itu dengan mengikuti cara-caranya Nabi Muhammad gitu loh. Kita tunduk, kita patuh kepada Nabi Muhammad itu kita dengan mengikuti apa gaya-gayanya dia, apa caranya dia, apa bagaimana caranya dia. Kan diungkapkan sama Nabi Muhammad bahwasanya Nabi Muhammad itu loh tujuannya hanya untuk kepada Allah, yaitu Masalah untuk itu disembah. terserah. Intinya Anda Iya. mempertuhan Muhammad, betul? Tidak Duh, mempertuhankan, bos. tidak mempertuhan lagi katanya. Bang, saya punya gambar bagus ya. Ini gambar bagus ini. Ini gambar ini sangat berkesan bagi saya ini. Ini saya dapatkan ketika saya lagi mandi-mandi nih gambar ini. Nah ini. Nih, bayangkan ini Bang. Nih ya, ada tangan begini. Nah ini. Siapa yang mengendalikan seorang muslim? Coba. Betul nggak Muhammad yang mengendalikan seorang muslim? Betul nggak? Kau pagi-pagi ambil air, kumur-kumur, lalu begini. Siapa yang bikin kamu jadi begitu siapa? Muhammad nggak? Masuk kamar mandi pakai kaki kiri, keluar pakai kaki kanan. Ya betul. Ya Nabi Muhammad yang bikin kamu kayak begitu itu Bang. Muhammad Bang. Dia bikin kamu ya, jadi seperti itu. Makanya saya bilang hidup kamu itu dikendalikan Muhammad Bang. Cuman kamunya nggak nyadar gitu loh. Ikannya lah ya saya ikutin. Kalau Nabi Muhammad nyuruh kita maling bagaimana? Kalau Nabi Muhammad nyuruh kita menyembah dia, mana saya mau gitu loh istilahnya. Baik. Oke lah. Dia mengendalikan umat muslim. Sebentar Bang. Kan dalam nyuruh maling katanya. Oke, nyuruh maling. Oke, baik. Kita mau kasih gambar semua, udah ada gambarnya semua, tenang aja. Nih. Bang, Anda tahu istilah harta rampasan perang? Tahu gonimah nggak? Gonimah tahu nggak? Gonimah kurang tahu ya. Gonimah nggak tahu. Berat abang. Mau saya puterin. Bang, gonimah itu harta jarahan perang. Saya pernah tahu kalau hasil dari peperangan itu bisa diambil untuk berapa persen buat Muhammad? Harta rampasan perang berapa persen buat Muhammad? Harta rampasan perang gimana maksudnya? Karena hasil perang itu kan dipakai sama Bang, Anda itu disuruh berjihad. Kalau Anda baca Quran, Anda disuruh berjihad. Berjihad tuh ngapain? Betul. Apa jihad itu? Jihad itu berperang kepada orang yang telah memerangi agama Islam. Gak ada yang memerangi. Memerangi dari mana? Bang, surat At-Taubah ayat 29. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya. Gak ada perangilah orang-orang yang memerangimu. Ada aja Bang ini. Tadi saya dengar dari Bang Zuma gini, dia bilang janganlah kamu memusuhi orang yang tidak janganlah kamu memusuhi orang kafir yang tidak memerangi imanmu. Bohong. Bang, buka surat Al-Fat. Bang, oke. Sekarang ketik di situ, buka surat Al-Fat nomor 29. Ayo, kita penasaran nih sama isinya. Ayo. Surat Al-Fat. Apa dia bilang? Surat Al-Fat. Apa ini tahu? Ya, dibacakan bisa? Ya, silakan Bang, Abang yang bacakan biar Abang paham. Nanti kalau saya yang bacakan saya yang ingat, Abang lupa. Coba bacakan Al-Fat 29. Tahu, pinjam tahu nih. Tahu. Pinjam bentar. Bukakan Al-Fat 29. Al-Quran. Kita didik dulu mereka biar mereka ngerti dengan Qurannya. Jadi itu teman-teman ya, mempertuhankan itu bukan gini-gini, bukan itu mempertuhan. Jadi seperti kita mempertuhan Yesus itu artinya apa sih? Artinya Yesus itu menjadi yang menguasai diri kita ini, yang mengendalikan hidup kita ini. Kita mau ke kiri apa ke kanan? Kalau kita dikendalikan Yesus, ya kita ke kanan. Kalau kita nggak dikendalikan Yesus, kita ke kiri. Gitu loh. Al-Fat ayat berapa tuh?
Makanya ketika Yesus menjadi Tuhan di dalam diri kita, dialah yang mengontrol, yang mengendalikan kita. Yang tadinya kita mau mencuri karena ingat omongan Yesus, jadi nggak mencuri, kan gitu. Itu maksudnya mempertuhan itu. Coba silakan, Al-Fat 29. Al-Fat 29. 29. Coba bacakan. Muhammad adalah utusan Allah. Terus? Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka ruku Oke. dan Oke, di situ orang-orang yang bersama Muhammad itu sifatnya terhadap orang kafir apa? berkasih sayang sesama mereka. Sesama mereka berkasih sayang. Kalau kepada orang kafir? Maksudnya ini kan Coba dibaca lagi pelan-pelan. Muhammad itu, ayo. Muhammad itu orang-orang yang bersama dengan dia bersikap orang-orang yang keras. bersama dengan dia, bersama Muhammad bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Iya, orang-orang yang bersama Muhammad itu bersifat keras terhadap orang-orang kafir, tapi berkasih sayang sesama mereka. Berkasih sayangnya cuma sesama mereka, Bang Tony. Bang Tony. Sedangkan terhadap orang kafir bersifat keras. Enggak begitu loh, Bang Idris. Kata siapa? Usus lembut kepada orang kafir. Ada itu Juma yang ngomong. Makanya Tuhan kalian tahun 2005 udah 2025 udah jadi Juma sekarang. Gimana ini? Saya Muslim. Jadi ada cerita Muhammad waktu perang itu bercerita ada anak-anak yang pernah ditanya mengenai terbunuh ketika terjadi satu serangan malam-malam. Buset. Maksudnya ruah Hakodes itu ruah atau ruh yang terpisah, dipisahkan dari ruh-ruh yang lain. Karena ada banyak roh di dunia ini. Ada roh jahat. Ruh yang mana yang udah dibawa dulu. Aduh pusing Allah. Arti daripada ruah Hakodes itu secara pengertian artinya roh yang terpisah daripada roh-roh yang lain, roh yang tersendiri, khusus, gitu loh, khusus. Ya, contoh misalnya begini. Ada banyak contoh banyak apa? Banyak orang. Nah, ini ada orang ini lain sendiri nih. Nah, dia beda sendiri. Nah, itu terpisah namanya. Nah, roh Hakodes atau Roh Kudus itu artinya roh yang tersendiri, yang beda daripada roh-roh yang lain. Nah, itulah yang akan diberikan kepada orang-orang percaya supaya tinggal di hati orang-orang percaya. Tapi kalau dia nggak tersusun, mengerti gitu aja kok nggak ngerti. Karena ada banyak roh. Gitu loh. Ada roh jahat, ada roh ini, roh itu, banyak, roh-roh itu banyak. Nah, ada roh yang terkhusus ini roh yang spesial ini. Gitu loh, roh yang tersendiri, yang beda dengan yang lain. Nah, itu akan diberikan kepada orang yang percaya. Kok mahamin gitu aja nggak bisa. Makanya aku bilang kurang-kurangin benturin kepala ke ubin. Susah ngomong orang ini. Terakhir katanya dari Islam. Gitu loh. Ngeri nggak? Makanya setiap belajar Bible itu kau baca pengertian kata itu loh. Kata itu artinya apa gitu loh. Cerita-cerita ini yang perlu dibaca nggak sama dia nih? Ya, seperti itu. Pertama ini